Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adipet Yusuf, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada tugas final kali ini, saya akan mempresentasikan tentang PowerPoint saya, yaitu pencegahan dan perawatan cedera. Perawatan dan pencegahan cedera di perguruan tinggi, khususnya para mahasiswa pendidikan jasmani. Modul ini mengantar Anda agar mampu melaksanakan paham tentang prinsip-prinsip faktor perawatan pencegahan cedera dalam olahraga, serta dapat mempraktekannya pada saat menempuh perkuliahan maupun setelah lulus dan menjadi guru pendidikan jasmani di sekolah. Seseorang melakukan olahraga dengan tujuan untuk mendapatkan kebugaran jasmani, kesehatan, maupun kesenangan. Bahkan ada yang sekedar hobi. Sedang atlet baik amatir dan profesional selalu berusaha mencapai prestasi sekurang-kurangnya untuk menjadi juara, tidak menutup kemungkinan akan mengalami cedera. Namun ada beberapa faktor yang mempunyai peran perlu diperhatikan agar dapat memperkecil cedera. Dalam ilmu kedokteran sangat jelas bahwa dengan olahraga yang teratur memegang peranan untuk memperoleh badan yang sehat, menghindari penyakit seperti jantung, serta menunda proses-proses degeneratif yang tidak bisa dihindari oleh proses penuaan. Keadaan akan pentingnya serta keuntungan perubahan kondisi sosial dan ekonomi bila kita menilai beragam olahraga. Ada permainan-permainan tertentu yang bersifat kompetitif untuk dipertandingkan di mana masing-masing individu harus bisa mencapai presentasi maksimal untuk mencapai kemenangan. Ini yang sering mengundang terjadinya cedera olahraga, namun dapat dihindari bila faktor penyebab serta peralatan olahraga tersebut diperhatikan. Jenis cedera olahraga ada 8 macam. Secara umum, macam-macam cedera yang mungkin terjadi adalah cedera memar, cedera ligamentum, cedera pada otot dan tendon, pendarahan pada kulit, dan pingsan. Struktur jaringan di dalam tubuh yang sering terlibat dalam cedera olahraga adalah otot, tendon, tulang, persendian, termasuk tulang rawan, ligamen, dan fascia. Memar adalah cedera yang disebabkan oleh benturan atau pukulan pada kulit. Jaringan di bawah permukaan kulit rusak dan pembuluh darah kecil pecah, sehingga darah dan cairan seluler merembes ke jaringan sekitarnya. Memar ini menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Bila terjadi pendarahan yang cukup, timbulnya pendarahan di daerah yang terbatas disebut hematoma. Nyeri pada memar biasanya ringan sampai sedang dan pembengkakan yang menyertai sedang sampai berat. Adapun memar yang mungkin terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, dan kaki. Benturan yang keras pada kepala dapat mengakibatkan memar dan memungkinkan luka sayat. Penanganan pada cedera memar adalah sebagai berikut, yaitu kompres dengan es selama 12-24 jam untuk menghentikan pendarahan kapiler. Istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut dan mempercepat pemulihan jaringan-jaringan lunak yang rusak. Hindari benturan di daerah cedera pada saat latihan maupun pertandingan berikutnya. Ada 2 jenis cedera pada otot tendon atau ligamentum, yaitu sprain adalah cedera pada ligamentum. Cedera ini yang paling sering terjadi pada berbagai cabang olahraga. Giam dan Teh berpendapat bahwa sprain adalah cedera pada sendi dengan terjadinya robekan pada ligamentum. Hal ini terjadi karena stres berlebihan yang mendadak atau penggunaan berlebihan yang berulang-ulang dari sendi. Berdasarkan berat ringannya cedera, Giam dan Teh membagi sprain menjadi 3 tingkatan, yaitu sprain tingkat
pada cedera sprain tingkat 1. Pada cedera ini terdapat sedikit hematoma dalam ligamentum dan hanya beberapa serabut yang putus. Cedera menimbulkan rasa nyeri, tekan, pembengkatan, dan rasa sakit pada daerah tersebut. Strain, menurut Jaime dan T, strain adalah kerusakan pada suatu bagian otot atau tendo karena penggunaan yang berlebihan ataupun stres berlebihan. Strain dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu strain tingkat 1. Pada strain tingkat 1 terjadi regangan yang hebat, tetapi belum sampai terjadi regangan pada jaringan muscula tendineus. Tingkat strain 2, yaitu pada strain tingkat 2 terdapat robekan pada unit musculotendineus. Tahap ini menimbulkan rasa nyeri dan sakit sehingga kekuatan berkurang. Strain tingkat 3. Ada strain tingkat 3 terjadi robekan total pada unit musculotendineus. Biasanya hal ini membutuhkan tindakan pembedahan. Kalau diagnosis dapat ditetapkan, otot merupakan urat yang keras atau jaringan kenyal dalam tubuh yang berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Pengertian tendo menurut Hardianto Wibowo adalah jaringan ikat yang paling kuat atau ulet berwarna keputih-putihan, bentuknya bulat seperti tali yang memanjang. Adapun strain dan sprain yang mungkin terjadi dalam cabang olahraga renang yaitu punggung, dada, pinggang, bahu, tangan, lutut, siku, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Menurut Hardianto Wibowo, penanganan yang dilakukan pada cedera tendo dan ligamentum adalah dengan diistirahatkan dan diberi pertolongan dengan metode RICE. Artinya RICE, diistirahatkan pada bagian yang cedera, atau ICE, didinginkan selama 15-30 menit, atau kompres, dibalut tekan pada bagian yang cedera dengan bahan yang elastis. Balut tekan diberikan apabila terjadi pendarahan atau pembengkakan. Effluent ditinggikan atau dinaikkan pada bagian yang cedera. Perawatan yang dapat dilakukan oleh pelatih, tim medis, atau lifeguard menurut Hardianto Wibowo adalah sebagai berikut, yaitu sprain atau strain tingkat 1 first degree. Tidak perlu pertolongan atau pengobatan. Cedera pada tingkat ini cukup diberikan istirahat saja karena akan sembuh dengan sendirinya. Sprain atau strain tingkat 2, second degree. Kita harus memberi pertolongan dengan metode RICE. Di samping itu, kita harus memberikan tindakan imobilisasi, suatu tindakan yang diberikan agar bagian yang cedera dapat digerakkan dengan cara balut tekan, spalt maupun gips. Biasanya istirahat selama 3-6 minggu. Sprain atau strain tingkat 3. Kita tetap melakukan metode RICE sesuai dengan urutannya, kemudian dikirim ke rumah sakit untuk dijahit atau disambung kembali. Diskolasi adalah terlepasnya sebuah sendi dari tempatnya yang seharusnya. Dislokasi yang sering terjadi pada olahragawan adalah dislokasi di bahu, sendi, panggul, atau paha karena terlepas dari tempatnya, maka sendi itu pun menjadi macet dan terasa nyeri. Sebuah sendi yang pernah mengalami dislokasi ligamennya biasanya menjadi kendor. Akibat sendi itu akan mudah mengalami dislokasi kembali. Penanganan yang dilakukan pada saat terjadi dislokasi adalah melakukan reduksi ringan dengan cara menarik persendian yang bersangkutan pada sumbu memanjang. Imobilisasi dengan spalt pada jari-jari. Dibawa ke rumah sakit bila perlu dilakukan resistensi jika terjadi fraktur. Patah tulang adalah suatu keadaan yang mengalami keretakan, pecah, atau patah baik pada tulang maupun tulang rawan. Patah tulang dapat digolongkan menjadi 2, yaitu patah tulang kompleks di mana patah tulang terputus sama sekali, patah tulang stres di mana tulang retak tetapi tidak terpisah. Patah tulang dapat dibedakan sebagai berikut: patah tulang terbuka atau fragmen, pecahan, tulang melukai kulit di atasnya dan tulang keluar. Patah tulang tertutup di mana fragmen pecahan tulang tidak menembus permukaan kulit. Penanganan patah tulang yang dilakukan menurut Hardianto Wibowo ialah sebagai berikut. Olahragawan tidak boleh melanjutkan pertandingan. Pertolongan pertama dilakukan reposisi oleh dokter secepat mungkin dalam waktu kurang dari 15 menit. Karena pada waktu itu olahragawan tidak merasa nyeri bila dilakukan reposisi. Kemudian dipasang spalt, balut, tekan untuk mempertahankan kedudukan yang baru serta menghentikan pendarahan.
Klasifikasi cedera olahraga secara umum. Cedera adalah klasifikasi cedera olahraga secara umum. Cedera olahraga diklasifikasi menjadi 3 macam, yaitu cedera tingkat 1 atau cedera tingkat ringan. Cedera tingkat ringan, pada cedera ini penderita tidak mengalami keluhan yang serius, namun saat mengganggu penampilan atlet. Misalnya, lecet, memar, sprain yang ringan. Cedera tingkat 2, cedera sedang. Pada cedera tingkat kerusakan jaringan lebih nyata berpengaruh pada performa atlet. Keluhan bias berupa nyeri, bengkak, gangguan fungsi, tanda-tanda inflamasi, misalnya lebar otot, strength otot, tendon robeknya adalah menyangkut cedera otot atau tendon, dan dapat dibagi atas 3, yaitu tingkat 1 ringan. Selain tingkat 1 tidak ada robekan, hanya terdapat kondisi inflamasi ringan meskipun tidak ada penurunan kekuatan otot, tetapi pada kondisi tertentu cukup mengganggu atlet, misalnya strain dari otot hamstring, otot paha belakang, atau mempengaruhi atlet pelari jarak pendek, sprinter, atau pada baseball pitcher yang cukup terganggu dengan strain otot-otot lengan atas meskipun hanya ringan, tetapi dapat menurunkan endurance daya tahannya. Tingkat 2 sedang. Strain pada tingkat 2 ini sudah dapat kerusakan pada otot atau tendon sehingga dapat mengurangi kekuatan atlet. Tingkat 3 berat. Strain pada tingkat 3 ini sudah terjadi rupture yang lebih hebat. Sebagai komplit, pada tingkat 3 diperlukan tindakan bedah, repair, sampai fisioterapi dan rehabilitasi. Sprain adalah cedera yang menyangkut cedera ligamen. Sprain dapat dibagi menjadi 4, yaitu tingkat 1 ringan. Cedera tingkat 1 hanya terjadi robekan pada serat ligamen dan terdapat hematom kecil di dalam ligamen dan tidak ada gangguan fungsi. Tingkat 2, sedang. Cedera sprain tingkat 2 ini terjadi robekan yang lebih luas, tetapi masih baik. Hal ini sudah terjadi gangguan fungsi. Tindakan proteksi harus dilakukan untuk memungkinkan terjadinya kesembuhan. Imobilisasi diperlukan 6-10 minggu untuk benar-benar aman, dan sebaik mungkin perlukan waktu 4 bulan. Seringkali terjadi pada atlet memaksakan diri sebelum selesainya waktu pemulihan belum berakhir, dan akibatnya akan timbul cedera baru lagi. Tingkat 3 berat. Cedera sprain tingkat 3 ini terjadinya robekan total atau lepasnya ligamen dari tempat lekatnya dan fungsinya terganggu secara total, maka sangat penting untuk segera menempatkan kedua ujung robekan secara berdekatan. Tingkat 4, sprain fraktur. Cedera sprain tingkat 4 ini terjadi akibat ligamennya robek di mana tempat lekatnya pada tulang dengan diikuti lepasnya sebagian tulang tersebut. Cedera memang bisa saja menghantui siapapun, maka dari para pemain sepak bola dan olahraga melibatkan kontak fisik langsung dituntut untuk berlatih agar tidak rentan mengalami cedera atau meminimalisir resiko mengalami cedera. Cedera yang dialami oleh seorang pemain atau atlet sepak bola dapat menyebabkan mundurnya prestasi seorang atlet. Trauma, gangguan psikologis, fisik menurun, dan bahkan cacat permanen atau bahkan sampai pada mengancam nyawanya. Cedera otot pergelangan kaki. Anda mungkin pernah atau bahkan sering mengalami cedera yang satu ini. Pergelangan kaki yang terkilir atau cedera adalah salah satu kejadian yang paling banyak ditemui dalam olahraga. Biasanya hal ini disebabkan oleh pergegakan berlebihan atau robekan pada urat pita jaringan yang menghubungkan satu tulang dengan tulang lainnya. Tendon, jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang, atau otot pergelangan kaki sering mengalami cedera karena inilah tempat 3 tulang bertemu. Biasanya ketika sedang berlari atau berjalan pada permukaan yang tidak rata, pergelangan kaki lebih rawan terkilir. Ketika pergelangan kaki terkilir, istirahatkan dulu kaki Anda dan jangan dipakai berjalan atau berdiri. Anda bisa mengompresnya dengan es batu untuk mengurangi pembengkakan dan mengurangi rasa sakit supaya lebih cepat pulih. Angkat pergelangan kaki sampai sejajar dengan jantung. Lakukanlah sambil duduk dan bersandar. Cedera tulang kering. Cedera ini ditandai dengan rasa nyeri pada betis dan tulang kering bagian atas. Cedera tulang kering atau shin splints terjadi karena peradangan pada otot dan bisa terjadi pada siapapun. Umumnya cedera tulang sering terjadi saat Anda berlari atau melompat. Penyebab yang paling sering ditemui adalah ketika Anda meningkatkan intensitas aktivitas fisik secara tiba-tiba. Misalnya mempercepat laju jogging. Penyebab lainnya adalah berolahraga dengan sepatu yang tidak nyaman dan berlari sambil menanjak atau menurun jalanan aspal yang keras. Untuk meredakan nyeri, kompres betis dan tulang kering dengan es dan biarkan selama beberapa menit. Jika rasa sakit tak kunjung mereda, Anda boleh minum obat pereda nyeri dan peredangan seperti ibuprofen atau aspirin. Apabila sampai berhari-hari cedera Anda belum membaik, sebaiknya periksakan dengan tenaga kesehatan. Nyeri pinggang atau cedera punggung bawah banyak dialami oleh Anda yang mengangkat beban, bersepeda, atau bermain golf, tenis, dan bisbol. Biasanya rasa nyeri akan muncul di bagian pinggang atau punggung bawah. Nyeri ini bisa disebabkan oleh banyak hal seperti saraf terjepit, tendon atau otot sobek, dan herniated disc. Ini adalah tanda bahwa olahraga yang sedang Anda jalani sudah terlalu berat bagi tubuh dan Anda membutuhkan istirahat.
Anda bisa mengobati sendiri nyeri pinggang ini dengan cara beristirahat dan memberikan kompres es. Hindari dulu gerakan-gerakan seperti membungkuk atau mengangkat beban yang berat. Jika rasa nyeri sudah mulai reda, Anda bisa melakukan peregangan ringan. Cedera bahu. Pada bahu Anda terdapat 4 otot besar yang bertugas untuk menopang dan menjaga sendi-sendi bahu. Maka bahu adalah bagian yang rawan cedera. Apabila Anda melakukan olahraga seperti berenang, push up, bulu tangkis, atau bisbol, di mana sendi bahu menjadi tumpuan pergerakan Anda. Pergerakan sendi bahu yang berulang-ulang secara intens akan menyebabkan otot-otot kelelahan dan membengkak atau sobek. Ketika Anda mengalami cedera ini, hentikan pergerakan pada lengan dan bahu Anda. Untuk meredakan nyeri, kompres bagian bahu yang terasa sakit dengan es dan diamkan selama 15-20 menit. Kalau rasa sakit sudah berkurang dalam waktu beberapa hari, kompres dengan kain panas atau oleskan salep panas untuk melepaskan otot-otot yang kaku. Kram otot jenis cedera olahraga ini sering terjadi terutama jika Anda langsung berolahraga secara intens tanpa melakukan pemanasan dan peregangan otot yang tuntas. Kram otot bisa terjadi di bagian tubuh manapun, tetapi biasanya saat berolahraga kram akan muncul pada bagian kaki. Ketika kram menyerang, otot Anda mengalami kontraksi tiba-tiba, sehingga Anda akan merasakan nyeri pada bagian tubuh yang diserang kram, akan sulit digerakkan selama beberapa detik atau menit. Kram otot bisa mengancam nyawa jika terjadi saat berenang, karena Anda berisiko tenggelam. Saat kram menyerang, usahakan untuk tetap tenang dan jangan panik. Lakukanlah peregangan ringan pada bagian yang kram, dan pijat dengan lembut sambil terus Anda gerak-gerakan. Setelah kram hilang, jangan langsung melanjutkan olahraga. Biarkan otot Anda beristirahat dulu. Cedera lutut sering terjadi pada atlet lari, sepak bola, basket, voli, dan olahraga cabang atlet yang banyak bertumbuh pada lutut. Biasanya ditandai dengan rasa nyeri pada tempurung lutut yang disertai dengan bunyi seperti retakan atau patahan. Jenis cedera olahraga ini bisa terjadi karena kecelakaan seperti jatuh dan terbentur, atau karena gerakan yang tidak lazim dan terlalu lama melakukan gerakan dengan lutut sebagai tumpuan. Pada beberapa kasus, sendi pada lutut mengalami pergeseran sehingga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Menyembuhkan cedera lutut butuh perawatan yang intens. Anda sebaiknya beristirahat total agar lebih cepat pulih. Posisikan lutut agar selalu terangkat, misalnya dengan mengganjal pakai bantal tinggi saat Anda berbaring untuk membantu mengurangi rasa sakit. Kompres dengan es. Namun jika cedera Anda tidak membaik setelah perawatan berhari-hari, konsultasikan pada tenaga kesehatan profesional. Cedera siku. Bagi Anda yang sering berolahraga seperti bulu tangkis, tenis, golf, voli, atau angkat beban, berhati-hatilah supaya tidak mencederai siku Anda yang sering menjadi tumpuan. Cedera siku terjadi karena peradangan otot yang terus-menerus digunakan untuk bergerak dan menahan beban. Anda pun akan merasakan sakit ketika menggerakkan dan mengangkat lengan atau tangan. Untuk mengurangi rasa sakit, kompres siku bagian yang sakit dengan es selama 20-30 menit setiap 4 jam sampai nyeri mereda. Anda juga bisa minum obat pereda nyeri dan peradangan untuk mempercepat penyembuhan. Cedera Asiles tendon. Jenis cedera olahraga ini biasanya terjadi pada otot tumit hingga betis Anda. Olahraga seperti sepak bola, basket, voli, lari, dan meningkatkan resiko Anda mengalami Asiles tendinitis. Anda akan merasakan nyeri pada tumit atau betis yang disebabkan oleh robeknya tendon. Umumnya cedera tendon Asiles akan pulih dengan sendirinya setelah Anda mengeserkan kaki. Namun untuk meredakan nyeri, Anda bisa mengompres dengan es dan mengangkat tumit lebih tinggi. Cedera hamstring. Saat Anda merasakan sensasi nyeri seperti otot Anda ditarik pada bagian belakang paha, ini berarti Anda mengalami cedera hamstring. Hamstring adalah 4 otot berjajar sepanjang paha belakang Anda. Jenis cedera olahraga ini bisa melukai siapapun dan biasanya terjadi karena kurang pemanasan, otot yang kelelahan, dan gerakan yang tiba-tiba. Menangani cedera hamstring mirip dengan cedera otot lainnya. Cukup kompres dengan es dan beristirahatlah selama beberapa saat. Geger otak. Anda pasti pernah mendengar cedera ini. Geger otak memang sering terjadi, menjadi salah satu cedera yang banyak ditangani dan di instalasi gawat darurat di seluruh dunia. Geger otak biasanya terjadi karena benturan, trauma pada kepala yang melukai pembuluh darah dan saraf otak. Akibatnya Anda mengalami berbagai gangguan seperti pusing, penglihatan berkurang, muntah-muntah, dan hilang kesadaran. Segera hubungi tenaga medis jika Anda mengalami gejala tersebut. Ya, itulah tadi dari materi saya. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.